Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di event turnamen online Champions Chess Tour 2022 kawan, di mana juaranya sudah dipegang Magnus Carlsen. Walaupun menyisakan satu seri pamungkas ini kawan, di seri sebelumnya Magnus Carlsen sudah memastikan diri menjadi juara Champions Chess Tour 2022. Seri final ini kawan diikuti oleh 8 pemain, 4 pemain bermain di satu studio di San Francisco, Amerika Serikat. 4 pemain lainnya bermain dari domisili masing-masing. Mamet Yarob bermain dari kota Baku, Azerbaijan. Li Guanglim bermain di salah satu kota di Amerika Serikat, bukan di San Francisco. Arjun Eragaisi bermain dari India, dan Jan Krzysztof Duda bermain di Polandia kawan. Tentu dengan koneksi internet masing-masing. Selebihnya 4 pemain bermain di satu tempat. Tadi pagi sudah kita lihat kawan permainannya Magnus Carlsen versus Wesley So, di mana tadi pada game keempatnya Magnus Carlsen mampu menahan permainannya Wesley So kawan dengan taktik parkir bus. Akhirnya Wesley So gagal memetik kemenangan saat Carlsen sudah tidak mempunyai menteri. Dan di hari pertama ini Carlsen, Jan Krzysztof Duda, Shahriar Mamet Yarob mendapatkan poin penuh karena menang atas lawan-lawannya dalam game rapid kawan. Sedangkan Anish Giri mendapatkan hanya 2 poin kawan setelah mengalahkan Li Guanglim di tie breaks. Begitu juga dengan Li Guanglim masih mendapatkan 1 poin karena kalah dalam permainan tie breaks. 3 pemain lainnya yang kalah di permainan rapid mendapatkan 0 poin ini kawan. Dan sekarang gantian game yang akan kita ulas ini, saya ambil permainannya Jan Krzysztof Duda kawan melawan Arjun Eragaisi. Jan Krzysztof Duda pada game pertama pegang putih menang kawan saat melawan Arjun Eragaisi ini, mendapatkan keunggulan jumlah pion dan ancaman skak dengan dukungan pion di sisi kanan papan ini kawan. Maksud saya di lajur H ini bisa kalian lihat diagram terakhirnya seperti ini. Game kedua berakhir remis kawan dengan komposisi terakhir ya benteng versus benteng. Game ketiga akhirnya Jan Krzysztof Duda menang lagi kawan. Akhirnya game keempat tidak dilanjut karena sudah jelas Jan Krzysztof Duda sudah unggul dengan 2 melawan setengah poin kawan. Kita akan ulas game ketiga mereka ini kawan dan langsung kita ke atas ke papan permainan. Di game ketiga ini Jan Krzysztof Duda kembali pegang putih, mengulangi pembukaan pion C4 pembukaan Inggris. Pada game pertama juga bermain dengan pembukaan Inggris ini kawan. Dibalas dengan pertahanan sistem karokan yang bisa bertransposisi ke bentuk karokan variasi Panov kawan, dengan Panov attack pion E4 berlanjut seperti ini. Baku hantam pion seperti ini bisa diambil langsung oleh menteri atau kuda F6 terlebih dahulu. Biasa terjadi dalam permainan karokan defense variasi Panov attack. Tapi memilih dengan langkah kuda F3 tetap melanjutkan game seperti game pertama kawan. Dan di sini pion D5, pion G3, dan sampai langkah seperti ini pada game pertamanya kawan. Arjun memilih Viacenzo juga dengan pion G6. Menteri A4, kemudian dibalas dengan pion D4, pion B4 lanjut Jan Krzysztof Duda, gajah G7, gajah B2, dan pion E5. Dengan permainan ini Arjun di game pertama kalah kawan. Tidak mau mengulangi langkah atau variasi ini, Arjun memilih menerima pengorbanan pion C4 sementara ini. Gajah G2 melanjutkan pengembangan, segera rokade di langkah berikutnya kuda F6. Duda langsung rokade dan pion B5 mencoba untuk mempertahankan pion C4-nya. Stockfish tidak menyukai langkah ini kawan, lebih menyukai bermain untuk segera membuka diagonal gelap bagi pengembangan gajah gelap untuk mendapatkan kontrol pada petak-petak ini kawan, petak pusat, ataupun juga mengembangkan kuda B ke petak D7. Jauh lebih kuat daripada pion B5 ini. Ya, saya rasa pemain post ronda seperti kita kawan lebih menyukai untuk mempertahankan pion ini. Tapi lihat kawan, pion C6 ini cukup rentan mendapatkan tekanan dari perwira putih nanti kawan. Kita lihat saja apa rencana dari Arjun Eragaisi, mampukah mempertahankan konstruksi pionnya nanti kawan. Di sini langsung diserang dengan pion A4, gajah B7, dan pion D3 ditantang oleh Duda. Diterima oleh Arjun. Pion C pukul pion D3. Tidak langsung diambil balik menggunakan pion E. Nanti pion ini juga terpisah di pusat juga kurang bagus. Diambil dengan menteri ya kemungkinan akan terjadi pertukaran menteri lebih cepat.
Duda memilih dengan langkah kuda ke petak E5. Langkahnya cukup mirip dalam permainan Katalan kawan, di mana kuda ke pusat ini memberikan dukungan bagi gajah pressure pion C6, pressure pion yang ada di peta F7. Jelas ancaman berikutnya adalah pion A pukul pion B5 ini kawan. Dan bagusnya ya didahului pion B pukul pion A4. Mungkin kuda akan ambil pion D3 terlebih dahulu kawan, sebelum nanti ambil balik pion A4 ini. Tapi Arjun memilih dengan langkah menteri C8 mempertahankan gajah. Kalaupun ada baku hantam pion di petak B5, terbuka diagonal ini masih bisa baku hantam, menteri masih bisa membackup gajahnya. Tentu saja diladeni oleh Jan Christoph Duda, diambil balik oleh pion C, terbuka tantangan pertukaran gajah terang kawan. Tidak diladeni oleh Duda, memilih mengeluarkan menteri. Juga tidak terburu-buru ambil pion D3, artinya kembali membuat langkah pengorbanan pion kawan. Setelah mengorbankan dua pionnya, kembali membuat langkah pengorbanan pion E2. Ide dari menteri adalah ambil pion ini nanti skak dan mendapatkan gajah ataupun pressure pion F7 dengan tempo skak. Raja sudah tidak memungkinkan rokade lagi dan nantinya akan berada di pusat terus kawan. Tidak mau kehilangan gajahnya, Arjun bertukar gajah langsung dan menteri ambil pion F7 dengan tempo skak terlebih dahulu. Setelah raja bergeser ke petak D8, barulah raja ambil balik gajah hitam G2. Arjun memilih untuk melanjutkan ambil materi pion D pukul pion E2 ancam benteng, benteng E1 berbalik hantam pion di langkah berikutnya kawan, dan Arjun melanjutkan pengembangan perwira kuda C6 untuk menantang pertukaran kuda agar pendukung menterinya sedikit berkurang nanti kawan. Ya tentu jika kuda pukul kuda, menteri hitam mendapatkan tempo skak kawan. Ditolak oleh Jan Christoph Duda dengan menarik mundur kudanya ke F3. Dan di sini kawan, menteri bergerak ke petak D7 merupakan pilihan terbaik dengan ide pion E6 menantang pertukaran menteri. Kalau benteng ambil pion E2, tetap saja dorong saja pion ini kawan, dan memang kalian akan mengembalikan pion pada posisi ini, terjadi baku hantam di sini. Memang di sini posisi putih masih lebih baik karena raja hitam masih dalam posisi yang terbuka kawan. Tapi paling tidak tekanan akan sedikit tereduksi. Tapi memilih menteri ke petak B7 kawan, Arjun Eragaisi ingin keluar menyerang. Dengan ide menempatkan menterinya satu diagonal, kudanya juga siap membuka jalur serangan, memberikan tekanan kuda F3 bergerak ke sini juga garbu menteri nanti kawan. Dan di sini bagusnya benteng langsung ambil pion E2 untuk menjaga peta ini dari ancaman kuda kawan. Kalaupun bergerak ke sini kuda hitam, kalian masih bisa backup kuda dengan benteng naik ke peta E3 ini kawan. Kalaupun digarbu, ya benteng skak terlebih dahulu. Benteng di peta A1 ini akan aman, punya tempo untuk melarikan diri, malah raja hitam nanti akan keteteran. Kembali ke langkah aslinya. Di sini Jan Christoph Duda memilih dengan benteng A3. Kuda ke E5, lanjut Arjun, menteri menghindar ke peta E6, dan terjadi pertukaran perwira kawan. Diambil balik oleh benteng, pion ini tetap sudah sulit untuk dilindungi. Dan posisi benteng untuk sementara tidak bisa bergerak kawan karena posisinya kena pin. Di sini menteri bergerak ke peta E4, lanjut Arjun. Duda menolak untuk pertukaran menteri, menghindar ke peta A6. Dan di sini benteng C8 dengan ide sikat gajah diambil balik, pion didorong bisa promosi dan mendapatkan benteng putih kembali. Dibiarkan saja oleh Duda, memilih ambil pion B5 kawan. Dan Arjun tidak berani untuk sikat gajah kawan, memilih dengan langkah pion E6. Langkah terbaik lainnya adalah untuk menantang pertukaran menteri. Memilih dengan pion E6 untuk membuka jalan bagi gajahnya ikut bermain, ikut keluar, dan dibalas dengan gajah G5. Kenapa kawan tidak disikat saja benteng, maksud saya gajah ini dengan benteng. Ya, dipukul balik oleh benteng putih, walaupun pion bisa didorong promosi, sikat saja kawan. Dan di sini kalau diambil balik oleh menteri hitam, benteng ini bisa keluar ikut bermain dan ancamannya tentu ancaman skakmat kawan. Raja bergerak ke peta-peta ini dikejar oleh menteri, benteng mengikutinya, digeser terus dan bisa skakmat juga kawan. 4 langkah berikutnya skakmat. Oleh karena itu tidak sikat gajah di peta E1, memilih dengan pion E6. Sekarang gajah menghindar ke peta G5. Gajah E7, dan sekarang gantian kuda C3.
Menteri menghindar ke petak C6 menantang pertukaran ditolak oleh Duda, memilih ambil pion E2 dengan menterinya. Kuda D7 lanjut Arjun menantang pertukaran ditolak kawan, bermain dengan langkah kuda ke petak E4. Untuk menjaga gajahnya tentu kalau terjadi pertukaran ya masih bisa diambil balik, dan posisi kuda juga aktif nanti kawan, memberikan ancaman garbuan di sini atau pressure pada pion E6 nanti kawan dengan 3 kali tekanan. Oleh karena itu tantangan pertukaran ini juga ditunda oleh Arjun, memilih dengan serangan pion H6. Dibiarkan saja oleh Duda dengan benteng C1 berbalik ancam menteri kawan. Kalau sudah dalam posisi salah melangkah di awal pembukaan ya seperti ini kawan, hitam sudah keteteran di langkah ke-24 ini kawan. Rajanya berada di pusat, sangat rentan mendapatkan serangan dari segala sisi. Menteri mundur ke petak A8, terjadi pertukaran benteng kawan dan diambil balik oleh menteri. Selanjutnya kuda bergerak ke petak D6, membuat Arjun Erigaisi menyerah di langkah ke-26. Ancaman menteri, gajah tidak bisa ambil kuda dalam posisi kenapin, kuda juga di langkah berikutnya persiapan skak memberikan ancaman garbuan pada benteng kawan. Ya, anggap saja permainan ini dilanjutkan dengan langkah menteri bergerak naik ke petak C6. Tentu jawaban putih adalah langkah kuda ke F7 skak mendapatkan benteng. Walaupun terlihat nanti terjadi pertukaran, gajah pukul gajah juga bisa dilanjutkan oleh hitam kawan. Tapi dengan komposisi yang nantinya akan mungkin seperti ini kawan. Dan di sini bisa kalian lanjutkan juga gajah pukul gajah terlebih dahulu, tak ada masalah. Kalau diambil balik ya kuda sekarang ambil benteng kawan. Dan tentu saja putih akan tetap menang. Itulah kan permainan yang sangat bagus dari Jan Christoph Duda. Diawali dengan langkah-langkah yang sangat atraktif kawan di dalam tahap pembukaan tadi. Di langkah pertama seperti ini diikuti, dan tadi salah melangkah dari Arjun ini saat menteri ini kawan bergerak ke petak C8 ini. Langkah yang terkuat tadi ya pion B pukul pion A4 kawan. Tapi sayangnya tadi dilanjut dengan menteri C8 dan terjadi baku hantam pion di petak B5, memberikan kesempatan menteri putih keluar serang pion B5 untuk mendapatkan gajah dengan dukungan gajahnya tentu, dan pressure pada pion yang ada di petak F7 ini kawan. Sebuah pembukaan yang ciamik yang mampu dilihat petak-petak lemah oleh Jan Christoph Duda untuk langsung memberikan tekanan di awal-awal pembukaan semacam ini. Semoga permainan dari Jan Christoph Duda tadi bisa menghibur dan menjadi bahan referensi dalam pembukaan Inggris kawan, apalagi direspon dengan Caro-Kann sistem. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.